Halo guys, kembali dengan channel saya Nilo Putri Cahyani. Di sini saya akan membahas 20 soal terkait dengan AMDAL. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Saksikan video selanjutnya. Soal nomor 1. Proses yang terjadi dalam studi atau ilmu formal untuk memperkirakan dampak dari suatu lingkungan disebut dengan A. AMDAL, B. RKL, C. KAMDAL, D. RVL, E. AMDAL. Jawaban yang benar adalah E. AMDAL. Karena AMDAL tersebut merupakan ilmu formal untuk memperkirakan dampak dari suatu lingkungan, di mana tujuannya tersebut adalah untuk menjaga kemungkinan dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. Soal yang kedua, untuk menjaga kemungkinan dari dampak suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu merupakan tujuan dari A. ARDAL, B. AMDAL, C. ANDAL, D. AKDAL, E. ABDAL. Jawabannya adalah B. AMDAL, seperti yang saya jelaskan tadi. Soal yang ketiga, dokumen-dokumen yang terdapat pada AMDAL kecuali A. ANDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, B. KANDAL, kerangka acuan analisis dampak lingkungan, C. RPL, rencana pemantauan lingkungan, D. RKL, rencana pengelolaan lingkungan, E. RKL, rencana keamanan lingkungan. Kecuali, jadi jawaban yang tidak terdapat pada dokumen AMDAL, yaitu E. RKL atau rencana keamanan lingkungan. Karena selain E, A, B, C, D merupakan jawaban dari dokumen-dokumen yang terdapat pada AMDAL. Soal nomor 4. Digunakan untuk bahan perencanaan wilayah, proses pengambilan keputusan, penyusunan teknik proyek, serta memberikan informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu proyek disebut dengan A. Fungsi AMDAL, B. Dokumen AMDAL, C. Tujuan AMDAL, D. Manfaat AMDAL, E. Pengertian AMDAL. Jawaban yang benar adalah B. Dokumen AMDAL, di mana dokumen tersebut digunakan dalam bahan perencanaan wilayah, proses pengambilan keputusan, penyusunan teknik proyek, serta memberikan informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu proyek, di mana terdiri dari dokumen AMDAL, KAMDAL, rencana pemantauan lingkungan atau RPL, RKL, atau rencana pengelolaan lingkungan. Soal nomor 5. Yang bertanggung jawab dalam AMDAL adalah A. Bapedal, B. Baredal, C. Bacedal, D. Bakedal, E. Batedal. Jawaban yang benar adalah A. Bapedal, yang bertanggung jawab dalam AMDAL. Soal nomor 6. Kepanjangan dari Bapedal adalah A. Badan Pencemaran dalam Lingkungan, B. Badan Penanggung Jawab dalam Lingkungan, C. Badan Pengelolaan Lingkungan, D. Badan Pembasmi dalam Lingkungan, E. Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Jawaban yang benar adalah E. Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Soal nomor 7. Yang termasuk kriteria yang mengenai dampak besar dan penting suatu usaha terhadap lingkungan, kecuali A. Jumlah manusia yang terkena dampak, B. Luas wilayah persebaran dampak, C. Kualitas dan lamanya dampak berlangsung, D. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, E. Jumlah manusia yang tidak terkena dampak. Jadi, yang tidak termasuk kriteria mengenai dampak besar dan penting adalah E. Jumlah manusia yang tidak terkena dampak. Sedangkan A, B, C, D merupakan kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha terhadap lingkungan. Soal nomor 8.
Dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek adalah A. KANDAL, B. AMDAL, C. RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, D. RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, E. RKL, Pembangunan Keamanan Lingkungan Hidup. Jawabannya adalah D. RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Sedangkan kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KANDAL merupakan ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas studi AMDAL. Sedangkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL berisi analisis secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana proyek. Yang ketiga, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RKL merupakan upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif suatu objek. Sehingga jawabannya adalah RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, di mana berisi tentang upaya-upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek atau suatu kegiatan. Soal nomor 9, terhindar dari 1. Pelanggaran UU dan PP. 2. Terhindar tuduhan pencemaran lingkungan. 3. Dapat melihat masalah-masalah masa yang akan datang merupakan fungsi AMDAL bagi A. Bagi masyarakat, B. Bagi anak-anak, C. Bagi pemilik proyek, D. Bagi pemerintah, E. Bagi keluarga. Jawabannya adalah C. Bagi pemilik proyek, di mana fungsi AMDAL dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bagi masyarakat, bagi pemilik proyek, dan bagi pemerintah. Bagi masyarakat, seperti untuk mengetahui rencana pembangunan proyek. 2. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi. 3. Tidak terjadi salah paham. Bagi pemilik proyek misalnya, terhindar dari pelanggaran UU dan PP, terhindar dari tuduhan pencemaran lingkungan, dapat melihat masalah-masalah masa akan datang. Sehingga jawabannya adalah bagi pemilik proyek. Sedangkan bagi pemerintah, seperti menghindari kerusakan sumber daya, mencegah SDA lain di luar atau sumber daya alam, menghindari lingkungan rusak, dan lain sebagainya. Soal nomor 10. Salah satu dokumen AMDAL adalah RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat upaya-upaya kecuali A. Mencegah dampak negatif dari AMDAL, B. Mengendalikan dampak negatif dari AMDAL, C. Menanggulangi dampak negatif dari AMDAL, D. Mencegah dampak positif dari AMDAL, E. Memaksimalkan dampak positif suatu objek. Jawabannya adalah D. Mencegah dampak positif dari AMDAL. Karena di dalam dokumen RKL yang dibahas adalah upaya-upaya mencegah dampak negatif, mengendalikan dampak negatif, menanggulangi dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif suatu objek atau AMDAL.